Ada yang keluar siapa ini? Nisa mereka Rista. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Ini ada 6 orang. Kita langsung mulai aja biar waktunya tidak kelewat ya. Semoga nanti sebelum jam 10 kita udah selesai sehingga teman-teman bisa istirahat. eh Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Di sini hujan, lagi hujan, jadi enaknya sih selimutan ya. Di sana hujan? Oh boleh deh, ini sambil nunggu yang lain ya, boleh diketik satu untuk yang sudah sering ikut Zoominar saya, nol untuk yang baru pertama kali. Oh Kak Rista cuman gerimis, Alhamdulillah. Boleh diketik teman-teman satu bagi yang sudah sering ikut Zoominar saya, nol untuk yang pertama kali. Oke Rista baru pertama kali ya, salam kenal. Ayu salam kenal. Mas Fahmi nih sudah sering ya Mas. Terima kasih banyak loh. Oh Reka juga udah ya. Bulan apa Reka? Bulan kemarin kah? Oh kali kedua Mas Fahmi. Makasih banyak. Mudah-mudahan nggak bosen ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menuliskan komentarnya. Sebelum mulai saya awali dengan doa ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Mudah-mudahan malam ini kita dihujani oleh banyak ilham yang barokah untuk dunia dan akhirat, bisa menjadi solusi untuk masalah bagi yang punya masalah. Dan mungkin kalau yang belum punya masalah, mungkin bisa dijadikan bahan untuk di-sharing ke orang yang tersayang atau yang membutuhkan. Amin. Oke. Jadi tiap bulan itu saya memang mengadakan webinar dan sebenarnya ini saya yang butuh ya. Jadi ini adalah bagian dari hobi dan mungkin passion ya. Saya passion mengajar. Jadi ketika saya bisa mengajar atau mengadakan webinar ini, saya energinya terisi gitu, energinya terisi dan itu baik buat kesehatan mental saya karena saya pernah pernah jadi penyintas ya. Saya penyintas depresi. Jadi saya disarankan untuk melakukan hobi-hobi atau passion yang bikin saya happy. Salah satunya ini. Jadi sebenarnya yang butuh itu saya. Yang butuh untuk sharing itu saya. Gitu. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir juga bisa mendapatkan manfaatnya. Jadi bukan saya doang yang happy. Mudah-mudahan teman-teman juga happy. Nah, tiap bulannya itu saya bikin dengan tema ya, bertema. Kalau tahun lalu karena Agustus itu bulan kemerdekaan, jadi saya temanya merdeka dari luka apa ya kemarin luka perselingkuhan. Kalau September itu dikenal dengan bulan perdamaian. Tapi lebih utamanya sih eh, peringatan hari bebas bunuh diri ya sebenarnya ya September. Cuman saya ambil ke lebih berdamainya gitu. Karena banyak pertanyaan juga gimana supaya bisa berdamai dengan masa lalu. Meskipun subtemanya atas luka perselingkuhan suami, tapi materinya bisa dimanfaatkan atau diaplikasikan untuk semua luka di masa lalu. Jadi mudah-mudahan nanti kalau misalnya tidak punya luka perselingkuhan, yang pertama alhamdulillah dulu. Terus yang kedua jangan langsung keluar karena sebenarnya materinya bisa dimanfaatkan kok untuk luka yang lain. Itu ya. Kita mulai aja. Karena banyak tadi yang baru pertama kali saya perkenalan dulu. Jadi untuk yang Mbak Reka ya, Mbak Reka, Mas Fahmi, mohon maaf kalau misalnya merasa diulang-ulang gitu ya, punten pisan. Jadi ini untuk yang pertama kali, perkenalkan nama saya Dini Awe, saya tinggal di Bogor. Bogornya itu ke kecamatan ya, Kecamatan Tanah Sareal di Perumahan Bukit Cimanggu City. Jadi teman-teman kalau misalnya main ke Bogor bisa mampir di
di ruang konseling saya. Saya sudah menjalani usia pernikahan selama 14 tahun, dikaruniai 4 orang anak. Kemudian saya ya punya keminatan di bidang neuroscience, NLP, fototerapi, dan juga bisnis gitu. Jadi nanti IG saya akan seputaran 4 hal ini pun materi webinar saya gitu. Jadi saya akan memberikan tools atau worksheet atau mungkin step by step yang referensinya tuh ke neuroscience, NLP atau fototerapi. Dan saat ini saya berprofesi sebagai konselor, edukator, ada typo ya, dan juga kreator. Punten bisa. Oke, saya kembali. Oke, jadi edukator seperti malam ini ya, saya membagikan materi. Kreator ini kreator produk digital sih tepatnya. Jadi bikin e-book, bikin worksheet, bikin webinar ini termasuk produk digital, teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya pengen belajar tentang produk digital, boleh juga nanti tanya-tanya ke saya karena eh, saya sudah cukup mendalami hal ini. Gitu ya. Kemudian IG saya Ibu Sukses Berkarya, boleh nanti yang belum follow bisa follow ya. Nanti kita komen-komenan atau DM-DM-an. Oke, kita mulai materinya. Kenapa sih kita perlu berdamai dengan masa lalu? Nah, ini kita coba fototerapi ya. Jadi fototerapi itu eh, apa ya? Mengamati sebuah foto yang kemudian apa dipicu dengan sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaannya kenapa kita perlu berdamai? Aku mau teman-teman memperhatikan foto yang ada di layar, boleh di zoom, diperbesar agar lebih jelas gitu ya. Lihat, amati gambarnya. Gambar berarti ada objek ya, ada objek, ada apapun objek yang teman-teman lihat, kemudian warnanya, goresan-goresannya, kemudian kepikiran, maksudnya ada dialog apa di dalam kepala gitu. Boleh nanti sambil uh, ditulis di komen atau mau on mic juga boleh. Kenapa kita perlu berdamai dengan masa lalu? Jadi sampai kejawab kenapa saya perlu berdamai dengan masa lalu. Gitu. Ada yang mau mencoba? Siapa yang mau mencoba? Supaya bisa menjalani hidup ke depan dengan lebih tenang. Mbak Rizka pengen on mic nggak? Kita coba yuk. Oh, anaknya belum tidur. Oke, nggak apa-apa. Ada yang mau mencoba? Tadi kata Mbak Rizka supaya hidup kita lebih tenang ke depannya. Benar ya? Ada yang jawabannya berbeda supaya bisa melangkah. Oke. Dengan tanpa beban. Oke, harus berdamai karena masa lalu menghalangi. Oke. Oke ya, jadi dari 3 jawaban ini ada persamaan ya. Jadi yang pertama beban, kemudian ketenangan, yang ketiga eh, maju. Apa sih? Melangkah maju gitu ya. Dari Mbak Rizka meskipun susah banget bisa benar-benar berdamai sama Tuhan pada udah Mas. Oke. Jadi ada 3 ya, benar komponennya. Ada beban, kemudian tadi apa melangkah maju, terus tenang. Jadi ada tenang, tenang sambil dicatat ya teman-teman, tenang, beban dan melangkah maju. Jadi masa lalu yang
yang kita perangi ya, tidak berdamai kan berarti kita perangin ya. Kita benci gitu. Ketika masa lalu kita benci atau kita merasa tidak puas dengan masa lalu kita, atau kita merasa masa lalu itu sebuah apa misalnya gitu ya. Pokoknya intinya masa lalu itu intinya kita merasa masa lalu kita itu tidak menyenangkan, momok, sehingga kita berusaha untuk memeranginya, berusaha untuk tidak menerimanya, maka hidup kita akan tidak tenang, kita akan punya beban batin, dan kita tidak akan melangkah maju. Gitu. Makanya kita harus berdamai supaya karena hidup itu terus maju, terus berjalan, terus bergulir, nggak ada itu hidup berhenti sejenak tuh nggak ada. Waktu itu kan terus bergulir ya. Jadi mau nggak mau kita harus terus bergerak maju. Maka supaya bergerak maju kita butuh tenang. Ketika kita mau tenang ya kita harus nggak punya beban, nggak boleh punya beban. Makanya kita butuh damai, mendamaikan masalah, berdamai dengan masa lalu gitu teman-teman. Ya jadi 3 komponen: tenang, beban, dan melangkah maju. Apa nih yang barusan? Caranya gimana? Nah, sebelum ke situ, saya pengen kasih catatan. Jadi kadang orang diajak berdamai dengan masa lalu itu nggak mau karena merasa disuruh melupakan atau disuruh menerima kelakuan atau perilaku yang salah. Gitu. Ternyata bukan. Jadi diajak berdamai itu bukan berarti kita melupakan, karena memori kita di kepala tentang peristiwa yang menyakitkan atau masa lalu yang nggak enak itu nggak akan hilang. Kecuali kita kecelakaan sampai kita amnesia, baru kita lupa. Bahkan di hipnoterapi pun kita nggak akan lupa. Jadi hipnoterapi itu tujuannya untuk membuka folder-folder memori yang sudah terkubur jauh gitu. Tujuannya hipnoterapi bukan untuk menghilangkan memori, ya. Jadi berdamai bukan melupakan, tapi eh, tidak membiarkan kenangan pahit di masa lalu itu jadi definisi atau kendali atau penghalang kebahagiaan di masa depan, di hari ini dan masa depan. Jadi ketika ada ajakan untuk berdamai dengan masa lalu, itu sebenarnya pengen ngajak teman-teman untuk eh, bergerak maju, untuk menyadarkan teman-teman bahwa apapun yang terjadi di masa lalu yang rasanya pahit, itu tidak akan mempengaruhi masa depannya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman ada yang bilang kok masa depan saya kok yang terjadi hari ini itu misalnya yang terjadi hari ini itu buruk ya misalnya. Dan kalian merasa keburukan hari ini itu akibat kejadian pahit di masa lalu. Dan itu tidak benar, teman-teman. Jadi apa yang terjadi hari ini itu tidak dipengaruhi oleh kejadian di masa lalu, melainkan teman-teman yang membuat eh, kepahitan itu dibawa terus hingga hari ini. Sehingga hari ini jadi buruk juga. Gitu. Jadi kalau misalnya hari ini mau baik, masa depan mau baik, ya kenangan pahitnya jangan dibawa-bawa, ditinggalkan saja di masa lalu. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Karena ini penting banget. Banyak yang miskonsepsi ya. Banyak yang salah paham gitu. Berdamai disuruh melupakan. Berdamai itu berarti membenarkan perilaku jahat atau perilaku buruk seseorang yang memperlakukan buruk ke kita. Bukan. Tapi kita mm, meniatkan atau menegaskan ke diri kita
untuk tidak membawa kenangan pahit di masa lalu ke hari ini, apalagi ke masa depan. Jadi ditinggalin. Jadi kalau kita anggaplah itu kita lagi bawa bawa apa tas backpack ya, bawa tas backpack di belakang punggung yang isinya kenangan pahit di masa lalu, itu kita 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 turunkan tasnya, nggak kita bawa-bawa gitu, kita taruh. Yes, meninggalkan. Nah, siap. Cara ninggalinnya gimana? Kadang suka keinget-inget. Cakep. Oke, kita lanjut ya. Mudah-mudahan sudah ngerti semua ya. Tapi sebelumnya, nah ini ya, kayak digambar. Kita kayak bawa-bawa terus bebannya gitu. Mau kita udah tahun 2002 sekian, masih juga dibawa gitu. Sampai numpuk-numpuk gitu. Sampai akhirnya kita nggak bisa berdiri dengan tegap, saking beratnya. Boleh yuk polling polling dulu nih, aku pengen pengen riset dari sekian yang datang, seberapa berat sih level beban lukanya. Mungkin kalau yang nggak perselingkuhan, beban yang lain ya, luka yang lain, yang dirasa hingga hari ini. Nggak yakin, sudah berdamai, sangat terbebani, oke. Ada lagi yang mau polling? Harus jujur ya, jadi manfaatkan momen malam ini untuk jujur tentang level berat bebannya. Jadi kalau kalian nggak tahu kalian bawa beban atau enggak, gimana mau ditaruh gitu istilahnya kan. Ya benar Mbak Rizka, kalau kita masih punya trauma, pasti trauma itu akan diwariskan ya. Jadi yang diwariskan tuh bukan cuma harta teman-teman. Yang diwariskan itu jugalah luka atau trauma. Kalau harta itu kan belum tentu malah ya kewaris ya. Tapi kalau trauma itu sudah pasti kewaris. Bahkan bisa kewaris itu, maksudnya diwariskan itu sejak anak-anak masih di perut, itu dia sudah sudah menerima beban yang bahkan dia nggak tahu beban itu apa. Oke, jadi rata-rata nggak apa-apa Mbak non-member, Kak non-member. Ya, oke. Jadi merata ya, ada yang sangat terbebani, ada yang bahkan tidak yakin, ada yang sudah berdamai juga. Untuk yang tidak yakin berarti masih PR ya. Jadi supaya lebih dinilai-nilai, ditimbang-timbang, saya ini punya beban seberapa berat. Saya ini punya beban seberapa lama misalnya. Misalnya sudah berapa tahun bebannya. Karena kita perlu, ini kayak kita ke dokter teman-teman. Kalau ke dokter kan ditanya ya, sakitnya udah batuk lah, batuk pilek. Batuknya sudah berapa hari? Batuknya berdahak atau tidak? eh Nyerinya ada nyeri nggak di dada? Itu kan membantu membantu diagnosanya semakin detail, semakin jelas. Kenapa kita butuh diagnosa jelas? Supaya pengobatannya semakin tepat guna gitu. Kalau misalnya kita pengen sembuh tapi kita sendiri nggak tahu nih sakitnya apa, sakitnya seberapa, sakitnya di mana, gimana mau ngobatinnya gitu. Jadi langkah pertama, tadi kan tanya gimana cara cara berdamai. Langkah pertama ya ini, jujur dengan rasanya, terus dinilai berapa rasanya, rasanya itu di bagian mana, kemudian dan seterusnya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah polling. Oke, kita masuk ya. Jadi cara berdamai itu kita butuh 3 pilar. Berdamai dengan masa lalu ya, kita butuh 3 pilar. Yang pertama, menerima dan memaafkan baik diri dan orang lain. Jadi orang lain ini yang punya peranan terhadap luka di masa lalu itu. Jadi pilar yang pertama itu ada 2 poin.
terima dan maafkan. Nanti detailnya di slide sebelah. Kemudian pilar kedua, mengambil pelajaran, kemudian bergerak maju. Yang ketiga, praktek self-care dan self-compassion. Oke, kita masuk ya. Pilar pertama, menerima dan memaafkan. Jadi ada 2 poin nih. Mana dulu, menerima dulu atau memaafkan dulu? Menerima dulu. Jadi, terima dulu, yang diterima apa? Realitanya. Misalnya peristiwanya, orangnya, perilakunya, waktunya, misalnya gitu. Kemudian dituliskan. Jadi menerima realita yang terjadi itu dengan ditulis, teman-teman. Jangan cuma di pikiran. Kalau di pikiran nanti jadinya overthinking, kemudian nggak bisa tidur, nggak bisa makan, sakit gitu. Jadi kayak apa istilahnya lingkaran setan. Nggak ketemu-temu solusinya. Jadi untuk menerima kita perlu tuliskan. Tuliskannya contohnya kayak gini, saya menerima. Jadi ditulis ya menerima. Keywordnya menerima. Saya terima bahwa siapa gitu. Atau apa. Kalau ini kan konteksnya tentang perselingkuhan suami. Jadi misalnya bahwa suami saya berselingkuh dan itu menyakitkan. Jadi jujur, iya itu sakit gitu, sakit banget. Kalau perlu ada levelnya ya di bawah. Kasih rate rasa sakitnya dari 1 sampai 10. 10 itu sangat-sangat sakit gitu. Jadi di level sakitnya itu 10, 8, 7 gitu. Kalau lukanya tentang yang lain, misalnya kalau saya dulu meninggal sama ayah saya eh, mendadak gitu ya. Saya tulis saya menerima bahwa papa saya meninggal secara mendadak dan itu sangat me dulu saya nulis apa ya? Mengejutkan kalau nggak salah. Mengejutkan buat saya. Ratingnya 10. Nah, setelah ditulis diucapkan perlahan. Diucapkan itu tujuannya, jadi kalau ditulis tadi tujuannya untuk menegaskan ke diri sendiri, saya menerima, kayak niat ya istilahnya. Saya ini udah terima, dan ini memang menyakitkan. Jadi ketika kita tulis sangat menyakitkan, atau sangat mengejutkan, atau sangat menjijikkan, itu kita memvalidasi emosi ke diri sendiri. Kita menghargai ya, kita merangkul diri kita, oh iya itu emang sakit, itu emang bikin kamu terkejut ya, kayak gitu. Jadi nanti diri kita merasa ada yang mengerti, diri kita merasa ada yang mendengarkan gitu. Ketika diucapkan itu menegaskan apa lebih menegaskan. Aduh maaf. Kemudian sesudah diterima, maafkan. Siapa? Ya, orang yang berkaitan sama diri kita. Sama ya, jadi dituliskan. Saya memaafkan. Aduh, maaf ya, batuk. Saya memaafkan suami saya, misalnya kalau konteksnya perselingkuhan. Saya maafin dia bukan karena dia layak dimaafkan, karena saya yang layak mendapat kedamaian. Saya juga maafin diri saya karena pernah nyalain diri atas apa yang terjadi. Kemudian diucapkan perlahan. Sebentar ya. Kenapa sih kita harus maafin diri sendiri? Kadang kan kita itu suka nyala-nyalain diri sendiri, ya nggak? Gara-gara aku nih nggak suka dandan, gara-gara aku nih emang nggak cantik misalnya. Aku sih nggak seneng olahraga, jadinya badannya melar misalnya. Atau apapun itu pasti ketika kita punya
peristiwa yang nggak enak, akan sangat mudah menyalahi diri sendiri. Padahal apa kesalahan yang melakukan kesalahan itu bukan kita sebenarnya, tapi kita kayak butuh kambing hitam ya. Kita kayak butuh kambing hitam dan kambing hitamnya itu kita gitu. Makanya perlu di sini yuk maafin diri sendiri. Mungkin memang kita punya kontribusi. Misalnya kita nggak jaga diri, nggak merawat diri, kita cuek misalnya. Ya nggak apa-apa, maafin dulu aja. Saya maafin diri saya karena saya misalnya nggak merawat diri. Dan nggak usah dicari-cari dulu ya di fase pilar pertama ini, nggak harus dicari-cari apa yang harus saya lakukan, nggak. Jadi no judgment, udah tulis aja saya menerima, saya memaafkan. Di situ kuncinya. Tanpa ditanya saya harus bagaimana. Pokoknya tulis ulang. Jadi ikutin aja. Tulis, rating, kemudian diucapkan perlahan. Ada yang nanya ya? Saya pernah memaafkan dan memberikan kesempatan, tapi diselingkuhi. Iya, ini kan baru pilar satu ya. Baru pilar satu. Jadi, dua pilar yang lainnya juga harus dilakukan. Jadi, menerima dan memaafkan tuh nggak cukup. Gatel banget. Suami selingkuh nggak harus di-divorce. Tergantung. Nanti akan saya jawab di sesi Q&A. Kebetulan sudah ada yang jawab. Ada yang tanya. Sudah saya. Ya, ini gimana ini? Pilar kedua, belajar dan bergerak maju. Jadi setelah kita menerima dan memaafkan, dan kita sudah ikhlas nih ya, sudah nggak terlalu overthinking, tapi mungkin pasti ada overthinkingnya sedikit gitu. Maka yang perlu dilakukan kemudian adalah belajar. Kenapa penting? Karena masa lalu nggak bisa diubah, ya nggak? Suami selingkuh nggak bisa diputar balik suaminya nggak selingkuh. Atau dicuci suaminya supaya noda selingkuhnya hilang, nggak bisa. Papa saya meninggal terus diubah tiba-tiba hidup diapain gitu akhirnya hidup lagi, nggak bisa. Jadi yang bisa dilakukan apa? Belajar. Kenapa papa saya meninggal lebih cepat? Apa pesan Allah atau Tuhan kepada saya sehingga saya harus tumbuh dan berkembang tanpa papa saya gitu. Jadi, karena masa lalu nggak bisa diubah, jadi kita harus mengalihkan fokus ya istilahnya, mengalihkan fokus dengan bertanya kenapa apa yang Allah mau dengan kejadian ini gitu. Kemudian yang kedua karena kendali atas langkah selanjutnya itu di tangan kita, bukan bukan peristiwa itu yang mengendalikan gitu. Jadi kayak contohnya bapak saya meninggal cepat di usia saya yang masih muda. Itu tidak mempengaruhi masa depan saya. Walaupun waktu itu saya mengira-ngira ya, istilahnya namanya manusia kan mengira-ngira. Wah, dengan bapak saya meninggal, saya bisa jadi nggak sukses karena kan nggak ada yang apa namanya nyokong keuangan istilahnya. Saya udah ngebayangin tuh pasti saya akan susah makan, susah kuliah, susah kerja, susah nikah dan seterusnya. Tapi yang terjadi nggak seperti itu ternyata. Ternyata saya bisa lulus kuliah, saya tetap bisa makan 3 kali sehari. Saya justru malah dapat pekerjaan yang eh, buat orang itu pekerjaan yang mewah gitu. Karena ini bukan sombong ya, ini untuk menunjukkan bahwa peristiwa yang pahit itu benar-benar tidak benar-benar tidak mengendalikan masa depan. Jadi bahkan saya lulus saja nggak pakai apa ya, nggak pakai lamaran. Saya nggak melamar gitu. Justru saya dilamar oleh
perusahaan perminyakan dengan gaji waktu itu di atas 5 juta. Di atas 5 juta untuk saya yang skillnya belum ada gitu ya. Lulus aja belum gitu. Tapi ya itu ternyata Allah Maha Baik. Oh, dengan ayah saya, papa saya diambil duluan, digantilah dengan ini gitu. Makanya kita perlu belajar. Belajar apa ya? Belajar tadi menerima, belajar memaafkan, belajar mencari tahu pesannya Allah itu mau apa gitu. Dan akhirnya kenapa kita perlu belajar? Karena hidup kita itu penuh makna. Agar hidup kita itu penuh makna, teman-teman. Nggak cuma nangis, nggak cuma sedih, ingetin masa lalu terus gitu ya. Akhirnya berujung depresi, kemudian akhirnya berujung ke penyakit psikosomatis yang menurut medis nggak ada sakitnya, tapi kok badan kita sakit gitu kan, nggak bisa diobatin kalau kayak gitu. Diperiksa darah nggak ada apa-apa, akhirnya nggak bisa dikasih obat, tapi badan sakit gitu. Sayang. Jadi supaya hidup kita penuh makna ya kita belajar, sehingga kita tahu kita harus eh, apa namanya, harus ngapain, kita tahu harus jadi apa, kita tahu harus bagaimana dan seterusnya. Caranya gimana gitu ya pasti. Yang pertama, ini kan nggak tahu ya teman-teman kayak gini juga nggak. Kalau yang saya rasakan ketika peristiwa pahit terjadi, pasti eh, di kepala saya itu ada dialog kayak gini. Kenapa sih ini terjadi sama saya? Kenapa saya yang disuruh ngerasain ini? Gitu. Atau Allah itu nggak adil deh. Kenapa saya? Gitu. Pasti gitu kan. Nah itu supaya kita bisa belajar tadi, ubah ubah pertanyaannya menjadi seperti ini. Apa yang bisa saya ambil dari peristiwa ini? Karena di surat Al-Insyirah ya, saya lupa ayat berapa itu Allah sudah berjanji ketika Allah menurunkan ujian atau cobaan atau musibah itu sebenarnya Allah ngirim 2 kebaikan, bahkan mungkin lebih. Cuman karena kita fokusnya ke musibah, ke peristiwa yang nggak menyenangkan ini, akhirnya kita lupa tuh sama kelebihan yang Allah titipkan atau Allah selipkan ya di balik kesusahan tadi. Jadi kesusahan satu mengalahkan kebaikan yang banyak, sayang gitu, rugi. Maka yuk latih pertanyaan-pertanyaan di kepala untuk menjadi pertanyaan-pertanyaan lebih produktif. Kayak apa ya yang bisa saya langsung aja to the point. Saya bisa belajar apa dari peristiwa ini gitu. Saya bisa Allah lagi mau ngasih kebaikan apa ya lewat peristiwa ini gitu. Jadi ini kejadian saya ya. Saya ngalamin waktu itu ketika Corona, COVID, itu kan minyak lagi turun ya, lagi turun-turunnya. Jadi efisiensi di mana-mana, terjadilah kebijakan pengurangan pegawai. Dipilihlah salah satu pegawai yang mau dikurangin itu saya. Itu yang di kepala awalnya eh, kenapa saya yang dipilih gitu. Jadi emang wajar ya, wajar manusiawi kita akan bertanya seperti itu. Cuman diingetin lagi dirinya, nggak boleh nanya kayak gitu. Akhirnya saya cepat-cepat ubah apa ya yang mau Allah kasih ke saya lewat pengurangan pegawai ini, lewat PHK ini. Saya cari-cari, oh mungkin saya harus eh, ngasih harus punya waktu yang banyak buat anak-anak. Oh, saya mungkin harus atau dulu itu saya waktunya berbisnis misalnya atau apapun yang teman-teman boleh kok dikarang-karang, suka-suka aja. Suka-suka aja dulu ditulis. Dumping aja di kertas. Tapi yang positif, jangan yang negatif gitu ya. Dan qadarullah teman-teman, ternyata hadiah dari PHK itu uangnya 1 M, 1 miliar.
Itu sampai teman-teman pada ini ya, pada nanya ke saya, negosiasinya gimana ke HRD, kok kamu bisa nilainya segitu? Saya bilang, saya nggak pernah negosiasi. Saya pun nggak tahu kenapa dikasihnya segitu gitu. Jadi teman-teman, yuk mulai ubah kalimat pertanyaan di kepala agar lebih produktif. Langsung aja to the point, apa yang bisa saya pelajari dari peristiwa yang menyakitkan ini. Kemudian yang kedua, fokus sama potensi diri. Tanya lagi, apa ya kelebihan saya, apa ya yang saya lakukan. Kenali semuanya satu persatu, lakukan gitu. Lakukan. Kenapa? Karena rasa sakit yang kita rasakan karena peristiwa yang menyakitkan itu harus dikalahkan dengan rasa happy ya. Rasa happy itu bisa muncul ketika kita merasa mampu melakukan sesuatu. Nah, untuk mampu melakukan sesuatu itu kita harus melakukan sesuatu yang kita memang bakat, kita emang diberi kekuatan, kita memang dikasih kelebihannya di situ. Makanya harus kita kenali potensiku apa ya. Jadi waktu saya di PHK, saya kenali, oh saya ternyata jagonya ngajar. Saya sukanya topik-topik mental health, topik-topik tentang neuroscience. Itu saya fokus di situ. Saya tiga kan biasanya kalau mau di PHK ada waktu ya 3 bulan sebelum. Nah 3 bulan itu saya fokus ke situ. Saya mulai cari materi-materi tentang neuroscience, tentang NLP. Saya ambil eh, training di situ. Saya kuatin lagi. Kemudian akhirnya setelah selesai tiba-tiba itu rasa sakit di PHK-nya itu nggak kerasa lagi gitu. Justru saya akhirnya merasa bersyukur bahwa saya diberhentikan karena saya seperti eh, masuk ke dunia yang saya suka gitu. Oh ternyata saya bisa bisa punya dunia baru, yang dunia baru itu ya memang dunia yang saya sukai, saya mampu melakukannya, dan saya punya power di situ. Terus yang ketiga, fokus energinya pada hal-hal yang positif. Jadi hal-hal yang positif itu seperti apa? Kalau di Islam ya sholat, baca Quran. Kalau yang di masyarakat umum ya berkomunitas, ya maksudnya bersosialisasi dengan orang-orang yang sevisi dan semisi sama kita. Misalnya teman-teman teman-teman punya luka pernikahan. Jangan ketemu sama sesama teman yang diselingkuhi, jangan. Karena nanti obrolannya tuh akan full of negatif energi ya, maksudnya kesedihan tentang diselingkuhi, kesedihan tentang kekecewaan tentang diselingkuhi. Jangan jadinya. Kalau mau teman-teman kalau mau bahas itu ke konselor atau ke psikolog. Karena kalau kalian ke konselor sama ke psikolog, kekecewaan, kesedihan tadi akan dikelola, bukan dirawat gitu. Jadi kalau mau berkomunitas tadi, misalnya udah ketemu nih potensinya, misalnya potensinya di bisnis, ya komunitasnya sama sesama pebisnis. Jadi belajar ke pengusaha yang udah senior, ambil mentoring bisnis dan sebagainya. Kenapa ya tadi supaya energi positifnya tuh lebih lebih banyak daripada energi negatifnya sehingga imbang lagi nih. Karena ketika kita mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan, itu energi negatifnya akan lebih besar memang. Karena kan kita akan sakit, kecewa, sedih, itu kan negatif ya, marah, dendam, itu kan negatif. Negatifnya akan besar. Maka harus diimbangin dengan tentunya menambah ya, menyiram energi-energi positif. Untuk pilar 2 ada pertanyaan atau bingung? Atau lanjut? Mudah-mudahan paham ya. Saya awal melangkah dan berusaha menyimpan luka tersebut. Justru banyak dipertemukan dengan orang-orang yang yes. Uh, jadi teman-teman, ketika kita denial ya, kita mengubur ya.
kadang-kadang umumnya orang itu mengubur luka atau masa lalu karena nggak berani untuk menghadapi rasa sakit. Nggak tahu Mbak Rizka dulu merasa gitu nggak? Mbak Rista dulu takut nggak menghadapi rasa sakit sehingga eh, apa namanya tadi disimpan. Disimpan itu kan berarti dikubur ya. Kalau di psikolog itu namanya denial gitu. Nah, itu sama artinya teman-teman lagi menyimpan energi negatif yang lama-lama makin gede muatannya. Karena energi itu nggak hilang, teman-teman. Walaupun teman-teman bilangnya, saya simpen kok. Ntar lama-lama dia hilang. No, energi itu nggak bisa hilang. Energi itu akan eh, berubah atau ya bertambah tadi. Jadi apa ya? Luka yang teman-teman simpan atau kubur atau denial itu akan membentuk mengubah menjadi energi yang muatannya semakin besar. Kalau kita bilang kayak bom waktu ya. Sehingga eh kalau dulu kita belajar di sekolah ya, energi itu kan punya medan magnet. Benar? Benar nggak, Mas Fahmi? Mas Fahmi ini yang bagian teknik. Jadi punya medan magnet dan medan magnet itu kan dia punya daya tarik ya. Jadi nggak nggak apa namanya akan benar teorinya ketika kita punya luka yang disimpan dikubur, kita akan ketemu dengan orang-orang yang senasib gitu. Karena kita yang menarik, kita punya medan magnet yang tarik menarik dengan medan magnet mereka gitu. Jadi akhirnya ketemu deh. Makanya bayangin deh, orang yang punya medan magnet dengan emosi yang negatif saling ketemu, maka energinya akan semakin besar. Energi negatifnya akan semakin besar gitu. Sedihnya akan semakin kuat, kecewanya akan semakin kuat, dendamnya akan semakin kuat gitu. Benar nggak? Ketemu sama orang yang senasib bikin kita damai nggak? Coba jawab. Paling merasa senangnya paling sebentar, ada yang senasib, udah sampai situ doang. Tapi kalau boleh jujur, kita akan semakin terpenjara sebenarnya. Jadi yang benar adalah kita jujur dulu, dia terima, kita maafkan, lalu eh, belajar. Nah, belajar ini memang kadang akan sulit ya teman-teman, karena tadi kan harus bisa men-challenge diri dengan pertanyaan-pertanyaan yang produktif. Nah, untuk pilar kedua ini teman-teman bisa minta bantuan ke profesional kayak ke konselor, ke psikolog, sehingga nanti ada yang bantu untuk menanyakan. Jadi yang nanya orang lain. Nanti biasanya konselor atau psikolog akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bikin kita akhirnya mengubah sudut pandang tadi. Oh, ternyata begini ya gitu. Oh, ternyata Allah tuh maunya saya seperti ini atau oh ternyata Allah itu sayang ya sama saya gitu. Belajar gitu. Itu teman-teman. Untuk fokus dan mengenali potensi diri itu emang harus assessment bakat atau bisa journaling. Jadi nanti tiap hari Kak siapa nih? Kak Apsilia boleh mencatat dari pagi sampai sore sampai mau tidur ya. Aktivitasnya apa aja? Itu biasanya nanti di hari ke 20 nonstop tapi ya, jangan sehari nyatat, sehari enggak. Jadi 20 hari aja nonstop itu biasanya ada pola. Kamu bisa ngelihat pola, di situ bisa dianalisa, oh ternyata saya punya kekuatan nih di sini, atau saya suka nih melakukan ini gitu. Kalau misalnya kesulitan, bisa ke konselor atau psikolog untuk assessment. Di saya ada layanan assessment, saya pakai metode Talos Mapping, dan saya dulu juga pakai assessment ini untuk
mengenali potensi saya. Oh, ternyata saya orangnya begini ya karakternya gitu. Saya awal melangkah dan berusaha mencapai. Oke. Oke, saya lanjut ke pilar ketiga. Pilar ketiga itu self-care sama self-compassion. Jadi untuk melakukan pilar satu sama pilar 2 itu kan berat ya teman-teman, benar nggak? Kira-kira yang saya omongin tadi ringan atau berat ya? Boleh ditulis di komentar. Kira-kira ringan. Oh, bagus kalau misalnya ringan. Ringan atau berat untuk menerima, kemudian memaafkan, lalu mencari hikmah dari kesakitan gitu. Itu ringan atau berat? Oke. Umumnya pasti ngomongnya berat. Berat lah Bu, masa saya harus maafin dia? Dia kan udah jahat sama saya. Ini cerita saya juga nih. Dulu saya akar akar depresinya itu eh, pola asuh ya, pola asuh orang tua. Kemudian disuruhnya tadi memaafkan orang tua. Apa yang saya jawab? Ya nggak bisa lah Bu. Kok saya yang maafin? Harusnya mereka yang maaf, yang minta maaf ke saya. Atau bisa nggak mereka diganti dengan orang tua yang lain? Gitu. Itu dulu jawaban saya. Karena jujurly berat buat maafin, jujurly. Maka pilar 3 ini perlu dilakukan untuk mempermudah perjalanan teman-teman melakukan pilar 1 dan 2. Apa itu self-care dan self-compassion? Beda ya. Kalau self-care itu merawat, merawat diri. Self-compassion menyayangi diri, beda jadinya. Merawat dan menyayangi. Merawat itu kayak apa? Tidurnya yang cukup, 8 jam minimal. Makanannya yang bergizi. Jadi kalau ada sekarang itu, isi piringku gitu ya. Dilihat jangan makannya cilok, besok besok seblak, besok apalagi. Jangan. Kita perlu kasih tubuh kita makanan-makanan yang bergizi. Karena eh, rasa bahagia atau rasa menyenangkan itu kan dari hormon ya. Kalau saya belajar di neuroscience itu dipengaruhi oleh produksi hormon, teman-teman. Kestabilan hormon kita. Nah, untuk mencapai kestabilan hormon itu kita harus punya gizi yang cukup kalau kata dokter. Ini bukan saya yang ngomong. Nanti teman-teman bisa cek di internet. Jadi jangan sepelekan makanan-makanan yang bergizi. Eh, tep- jadi mau kita umur berapapun, mau masih muda pun itu harus dipenuhi karena ngefeknya nanti ke produksi hormon. Produksi hormon yang nggak stabil itu akan mempengaruhi emosi. Emosi akan mempengaruhi kehidupan kita seluruhnya. Ya, jadi mulai malam ini dan seterusnya perhatikan isi piring. Kemudian olahraga, teman-teman, ini juga saya masih agak sulit ya. Olahraga ini emang challenging. Kalau nggak sempat olahraga keluar rumah, katanya saya juga sering mempraktekkan. Jadi keliling aja ngelilingin rumah atau teras itu. Jadi bukan sambil nyapu ya. Jadi diniatin olahraga. Kalau olahraga itu kan ada ritmenya ya. Kalau nyapu itu kan nggak ada niat yang satu, terus nggak ada ritme gitu. Jadi benar-benar disediain waktunya, diniatin, kemudian dikasih ritme. Walaupun itu cuma di teras rumah gitu. Olahraga ini juga ngaruhnya ke hormon. Dia bisa memberikan sinyal. Jadi ketika kita olahraga, kan kita menggerakkan tubuh tuh kalau olahraga ya, entah kaki, entah tangan, entah kepala, itu mengirim sinyal. Jadi ketika badan kita digerakkan itu, si saraf-saraf kita ngirim sinyal ke otak, otak
eh, produksi hormon bahagia saat ini gitu. Karena saya udah kerja nih. Sekarang kamu yang kerja, kamu hasilin hormon bahagia gitu. Jadi kalau misalnya merasa kok gue nggak happy happy ya, nggak pernah hidup bahagia gitu. Jangan-jangan tidurnya nggak cukup, makannya nggak bergizi, dan mungkin nggak pernah olahraga. Boleh dicek, lakukan checklist ya. Terus yang berikutnya lakukan hobi. Hobinya apa? Misalnya bertanam, lakukan. Kemudian, jadi harus punya hobi maksudnya. Jadi untuk merawat diri, teman-teman harus punya hobi. Dulu waktu saya depresi, saya nggak tahu hobi. Jadi kalau ditanya hobi kamu apa, saya nggak tahu. Jadi kalau teman-teman merasa nggak tahu hobinya apa, hati-hati ya, hati-hati. Karena itu salah satu sinyal ada gangguan mental. Tapi mudah-mudahan enggak ya. Jadi nanti boleh dicari tahu hobi saya apa. Misalnya masak kah. Dan nggak harus yang mewah ya. Kayak misalnya golf. Nggak harus. Pokoknya hobi itu yang bisa dilakukan setiap saat. Di setiap saat, di setiap posisi apa, di setiap kondisi keuangan. Jadi mau bokek, mau enggak, itu tetap bisa dilakukan. Syaratnya hobi itu. Jadi cari hobi dan lakukan. Kemudian berkomunitas. Jadi jangan jangan eh, memisahkan diri dari masyarakat. Tapi ini ada syaratnya ya. Jadi masyarakat yang seperti apa yang perlu disilaturahim gitu. Ini kalau di Islam silaturahim sih. Ikut pengajian, ikut kayak kayak apa? Webinar-webinar kayak gini itu juga bagus. Kemudian jauhi medsos atau berita-berita negatif kalau perlu. Jadi kayak kemarin misalnya lagi ada demo, sebisa mungkin kan waktu itu FYP-nya semua demo ya. Mau kalian, meskipun kalian nggak ikut demo, tapi medsos kita itu dibanjirin dengan demo. Kalau kayak gitu mendingan dimatiin dulu deh Instagramnya gitu. Itu self care. Jadi self care ini kalian peduli sama diri sendiri. Saya tidur cukup itu buat diri sendiri, bukan karena egois. Karena ada klien saya bilang, wah kalau saya tidur 8 jam, saya egois dong Bu. Kenapa egois? Ya nanti anak saya sama siapa? Ya nggak apa-apa, nggak usah deh 8 jam. Tidur siang gitu. Wah kalau saya tidur siang, saya apa ya dia bilang pokoknya semacam egois gitu. Ya kenapa harus egois kalau kamu butuh tidur siang? Jadi merawat diri itu menilai kebutuhan yang dibutuhkan. Misalnya saya butuh tidur siang ya tidur aja. Saya butuh eh, jalan sore untuk menghirup udara, jalan aja. Nggak usah mikirin kata orang. Kalau memang merasa dirinya butuh, ya lakukan. Jangan ditunda-tunda. Ini tuh kayak kita makan nasi, teman-teman. Kalau kita nggak makan nasi, kita akan kelaparan. Habis itu malnutrisi kan. Habis malnutrisi, terus kita banyak penyakit. Habis itu meninggal. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Benar nggak? Hidupnya nggak akan bisa bermanfaat gitu. Maka self-care ini seperti kita, kebutuhannya seperti kita makan. Makan, minum, nah itu. Dan lakukan dengan mindful ya, olahraganya mindful, jangan sambil headsetan. Hobinya lakukan, jangan untuk dipuji. Misalnya. Berkomunitas, jangan untuk cari sensasi, misalnya sosialita gitu, jangan. Lakukan dengan mindful, niatkan untuk perawatan diri sendiri. Jadi merawat diri itu nggak harus ke salon yang ngabisin duit, enggak. Katanya kata orang-orang, wah saya kan nggak sekaya Nia Ramadhani. Kata siapa harus sekaya Nia Ramadhani untuk bisa merawat diri? Gitu. Padahal cuma butuh tidur yang cukup. Butuh duit nggak tidur yang cukup? Makan yang bergizi butuh duit yang banyak nggak?
makan tempe, sayur, pakai sambal, itu kan bergizi. Apanya yang butuh uang banyak? Olahraga tadi cukup di teras. Butuh duit banyak nggak? Nggak juga. Berkomunitas, teman-teman bisa cari webinar gratis kayak hari ini. Benar nggak? Setuju nggak teman-teman dengan self-care ini? Dulu aku selalu mikir mendahulukan diriku ada kesalahan. Benar. Jadi mudah-mudahan hari ini Mbak Rizka mulai memprioritaskan diri sendiri ya. Kalau bukan kita yang mikirin diri kita, siapa lagi teman-teman? Yuk mulai pikirin. Nggak perlu yang mahal-mahal. Cukup tidur, cukup makan, cukup olahraga, lakukan hobi, komunitas, bersilaturahim kali ya enaknya. Bersilaturahim dan minim berita negatif. Terus lanjut, self-compassion. Self-compassion itu kita menyayangi diri sendiri bagaikan kita lagi sama anak kecil. Jadi kalau sulit bayangin kita lagi sama anak kecil. Kalau sama anak kecil kan kita gemes gitu ya, gemes, terus pengen elus, pengen gendong gitu ya. Jadi sama diri sendiri itu jangan jahat-jahat. Seringkali, dan saya dulu juga melakukannya, seringkali banget ya. Kita tuh sering ngomong, gue ini eh, gini amat sih, gitu. Gue ini jelek banget sih. Gue ini nggak bisa apa-apa sih. Atau kenapa sih aku tuh di sini-sini aja gitu, nggak maju-maju. Teman-teman udah sampai mana, aku masih di sini-sini aja. Kira-kira jahat nggak ngomong kayak gitu ke diri sendiri? Itu kalau di penelitian teman-teman, di penelitian psikolog, eh, ujaran jelek ya, ujaran tuh apa ya? Omongan jelek dari orang lain ke diri kita dibandingkan dengan omongan jelek dari diri sendiri ke diri sendiri, itu dampaknya lebih besar yang omongan jelek dari diri sendiri. Jadi hati-hati sama ucapan jelek ke diri sendiri karena itu dampaknya langsung. Dia langsung nancep ke bawah sadar. Dia langsung nancep dan jadi program yang permanen. Jadi hati-hati. Kalau kita bilang aku goblok banget atau aku payah banget, ya jadi beneran, jadi beneran payah, jadi beneran bodoh gitu. Hati-hati. Jadi menyayangi diri sendiri berarti sering-sering ucapkan kata-kata yang penuh kasih dan sayang. Contohnya seperti di layar. Misalnya kita lagi mengalami kegagalan atau mengalami eh, peristiwa yang nggak menyenangkan. Bilang aja nggak apa-apa, wajar kalau kamu mau merasa sedih atau marah. Jadi kayak validasi ya, balik lagi sih. Jadi divalidasi emosinya, kemudian semangatin, kemudian doain gitu. Bayangin aja teman-teman lagi ngobrol sama anak kecil gitu. Nggak apa-apa dek. Kan kalau sama anak kecil gitu, nggak apa-apa bangun lagi yuk gitu. Misalnya, ya peluk bunda ayo, yuk gitu kan. Misalnya kalau ada anak kecil jatuh, kita kan pasti akan bilang, nggak apa-apa deh, yuk bangun lagi yuk, yuk pinter gitu. Kayak gitu, nadanya pun se semanis itu loh ngedengernya. Kemudian yang kedua, jadilah sahabat terbaik. Jadi kita jangan cuman pengen jadi sahabat orang, sahabatnya Raffi Ahmad, sahabatnya siapa lagi gitu. Tapi sama diri sendiri kita jadi musuh. Jangan. Kasihan banget ya dirinya ya kok dimusuhin gitu. Padahal yang tahu maunya kita apa, yang tahu kita harus kemana, yang tahu kita harus bagaimana, itu diri sendiri, bukan orang lain, bukan Raffi Ahmad. Saya teman-teman nanya nih Raffi Ahmad saya harus ngapain? Dia juga nggak tahu gitu. Jadi jadilah sahabat terbaik buat diri sendiri. Sahabat di sini maksudnya pendengar. Jadilah pendengar. Aku tuh kabarnya gimana sih hari ini? Jadi dulu saya terapi psikologinya waktu depresi disuruh nanya kabar ke diri sendiri. Siapa di sini yang udah sering nanya kabar ke diri sendiri setiap hari?
hari ini kabarku bagaimana? Sedihkah? Kecewakah? Senangkah? Ada yang nanya ke diri sendiri? Seringnya kan nanya ke orang ya, apa kabar? Siapa namanya? Apa kabar Rista? Atau apa kabar Apsilia gitu. Ada yang sudah pernah nanya kabar? Ada yang pernah menanyakan kabar? Belum, belum ya. Karena dulu saya juga baru dengar itu. Kayaknya memang di Indonesia masih awam ya nanya kabar ke diri sendiri dan tidak pernah diajarkan kayaknya di sekolah untuk menanyakan kabar ke diri sendiri. Yang 3S aja ya, salam, senyum, salam, sapa, itu kan ke orang lain ya. Jarang disuruh 3S itu ke kita, ke diri sendiri maksudnya. Misalnya bangun pagi, berdiri di depan cermin, kemudian lakukan 3S. Senyum ya, senyum, terus salam ke diri sendiri, Assalamualaikum, wahai diriku yang cantik. Kemudian disapa, apa kabar hari ini? Pernah melakukan? Dan pasti canggung ya. Saya dulu canggung banget. Marah saya dulu sama psikolog dikasih PR kayak gitu. Dianggap saya menganggap PR itu menyepelekan saya. Ngapain nanya, nanya sendiri, jawab sendiri. Aduh, sorry. Saya kalau inget suka suka lucu dulu respon. Maksudnya nginget respon saya gitu. Ngapain sih Bu nanya sendiri, jawab sendiri gitu. Kayak orang gila katanya. Katanya. Ya nggak apa-apa Mbak Rista kalau misalnya baru salam, berarti nanti tinggal 2S yang lainnya. Senyum. Jadi disenyumin karena ketika kita melihat wajah senyum di cermin itu memproduksi hormon bahagia ternyata. Jadi tambahin senyum sama sapa, tanya kabar, ya. Dan itu apa namanya menyembuhkan, berkontribusi dalam kesembuhan depresi saya 50% terapi itu. Terapi menanyakan kabar. Oke, kita lanjut. Ini saya kasih bonus buat teman-teman yang hadir. Untuk melakukan 3 pilar, tadi ya butuh self care sama self compassion. Nah, ini ada satu tool, sebenarnya ada banyak ya. Eh, ini kemudian tapping, terus journaling, ada banyak sebenarnya. Tapi malam ini saya bagikan yang ini dulu. Mudah-mudahan nanti di kesempatan lain saya bisa membagikan yang lain. Ini namanya butterfly hug. Jadi memeluk diri sendiri. Eh, Teman-teman boleh eh, cari posisi yang nyaman dulu ya. Cari posisi yang nyaman. Kemudian pejamkan kedua mata. Lalu ini caranya ya saya jelaskan. Pejamkan kedua mata. Tarik nafas pelan-pelan lewat hidung. Tarik nafas pelan-pelan lewat hidung. Lalu tarik nafas pelan-pelan. Tarik nafas yang panjang lewat hidung. Lalu buang lewat mulut pelan-pelan. Oke. Yang sudah mencari posisi boleh reaksi dong, Love. Saya ngeliat ini gimana ya? Sorry. Oke, Rizka udah. Yang lain? Yang lain sudah di posisi yang nyaman. Kita mau latihan. Nadia sudah, Nesa sudah. Oke, Fahmi. Ada lagi, Santi. Oke ya. Oke, kita lanjut. Eh, Selanjutnya, teman-teman pejamkan ya kedua mata. Pejamkan, dengarkan suara saya. Ikuti instruksi ya. Pejamkan kedua mata, tarik nafas yang dalam lewat hidung, lalu buang pelan-pelan lewat mulut. Ya, kemudian silangkan kedua tangan teman-teman di dada. Jadi tangan kanan di bahu kiri, tangan kiri di bahu kanan seperti kupu-kupu. Oke. Kemudian rasakan pelukannya. Jadi peluk yang erat ya, teman-teman. Jangan cuman eh, maksudnya jangan biasa aja. Jadi hadirkan rasa dipeluk ya. Jadi makin erat apa?
pelukannya tuh dieratkan gitu ya. Dicengkram bahunya. Kemudian katakan dalam hati, ikuti saya ya. Ucapkan dalam hati, wahai diriku, ini adalah pelukan kasih sayang untukmu. Oke, kita ulangi. Wahai diriku, ini adalah pelukan kasih sayang untukmu. Oke, kita ulangi sekali lagi. Wahai diriku, ini adalah pelukan kasih sayang untukmu. Nah, sekarang ketuk-ketuk bahunya dengan halus ya. Ketuk-ketuk dengan pelan-pelan, tapi ada ritmenya. Kiri, kemudian kanan, kiri, kemudian kanan gitu ya, sambil diketuk-ketuk. Lalu sambil nafas lagi. Tarik nafas yang pelan, tarik nafas yang dalam lewat hidung. Jadi ketuk-ketuk sambil tarik nafas. Lalu dibuang pelan-pelan lewat mulut. Oke? Nah, sekarang kalau sudah boleh buka matanya lagi, kemudian reaksi lagi. Kasih reaksi. Siapa yang sudah? Siapa yang sudah melakukan? Rizka, terima kasih. Ada lagi yang sudah melakukan? Wah, oke. Nadia, Rista. Mas Fahmi sudah? Auxilia, Nesa, Fahmi. Oke, terima kasih. Dira, Ayu. Oke, sudah banyak ya yang sudah melakukan. Sekarang kita pakai song ya. Bisa nggak ya nih? Nggak bisa, sebentar. Saya hentikan berbagi, kemudian kita ke YouTube. Bentar ya. Sambil minum-minum teman-teman, sambil nunggu. Suaranya keluar nggak? Ini harus di-share dulu kali ya. Bagikan layar. Zoom. Oke. Kok merekam sih? Bagikan layar. Oke, mulai sekarang. Kedengeran nggak teman-teman suaranya? Boleh boleh direaksi. Kedengeran? Gimana saya cara ngeceknya? Ada yang boleh on mic untuk ngecek suaranya keluar nggak? Belum, Mbak. Sorry. Mana nih? Kalau sekarang keluar nggak, Mbak? Belum. Belum ya? Ya udah deh, berarti nggak bisa ya, karena dari HP kali ya. Oke, kita kembali aja deh. Oke, mohon maaf, ternyata tidak bisa. Jadi tadi tuh ceritanya mau pakai lagu yang lagunya Nisa Ahmad ya, Seluruh Dunia. Oke, kalau gitu diganti dengan ini deh. Ada yang mau on mic nggak? Apa yang dirasakan setelah Butterfly Hug? Atau ini pengalaman pertama atau mungkin sudah punya pengalaman
butterfly hug. Boleh ada yang mau berbagi? Ada yang mau on mic? Kalau saya dulu diperkenalkan tool ini itu jujur eh, efeknya tuh nangis ya. Kalau misalnya kondisinya di tempat yang secure kayak misal sendirian diiringi musik yang mendukung gitu ya, terus sambil dielus-elus bahunya, diketuk-ketuk itu akan menitiskan air mata, tapi bukan air mata kesedihan. Air matanya tuh air mata obat gitu ya. Jadi kayak healing gitu. Healing yang apa ya? Yang nggak tahu ya, enak banget deh pokoknya. Jadi misalnya teman-teman ada yang kurang dipeluk sama pasangannya, udah pakai ini aja butterfly hug. Atau pengen dipeluk sama almarhum orang tua, pakai butterfly ini aja, butterfly hug gitu. Ya, jadi lega ya barista ya. Nah, jadi setiap teman-teman merasa emosi yang nggak enak gitu ya, nggak nyaman, eh, dedak, sesak di dada, sorry, sesaknya ada sesak di dada, tenggorokan terasa kecekik, eh, punggung atau pundak terasa berat, udah lakukan butterfly hug ini. Jadi butterfly hug ini kayak P3K. Lakukan segera sampai akhirnya merasa lega. Jangan ditunda-tunda, nanti takutnya numpuk gitu. Dengan teman-teman ngeluarin air mata, itu energi energi negatifnya atau emosi negatifnya itu ikut keluar sebenarnya. Jadi eh, bebannya pun akan berkurang gitu secara alami. Oke, nggak apa-apa Mbak Rista. Takutnya dianggap. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini promosi PD ya. Kan ada PD nih, lagi PD. Kalau teman-teman pengen akses gratis ke ebook saya, boleh nanti daftar konseling untuk khusus untuk tanggal 26 sampai 30 ya. Jadi sampai akhir September. Kuotanya terbatas 5 orang, kebetulan udah kepake 2, jadi tinggal 3. Tinggal 3, silakan teman-teman daftar konseling. Jadi yang gratis ebooknya, konselingnya tetap berbayar. Mudah-mudahan jadi wasilah. Kemudian, aduh mulai lagi. Tadi mau ngomong apa ya? Lupa. Jadi ini ya, eh, misalnya tadi untuk melakukan pilar 1, 2, 3 merasa kesulitan sendiri atau pengen menjumpai mengenali potensi diri, boleh teman-teman daftar konseling. Promonya ntar ibu dapat gratis ibu. Oh ya, kalian saya mau apa namanya ngasih ngasih hadiah buat teman-teman yang tadi hadir early ya sebelum jam 8. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang. Ada Kanesa. Kanesa masih ada ya? Kanesa, Kak Fahmi, Kak Reka, Kak Rista, Aski, dan Ayu. Sorry. Jadi nanti hadiahnya adalah e-book ini. Jadi yang 6 orang ini akan mendapatkan akses e-book gratis tanpa harus daftar konseling. Selamat. Terima kasih karena sudah datang dengan tepat waktu dan bahkan sebelum waktu mulai. Nanti boleh di screenshot ya, di screenshot aja kehadiran teman-teman sebagai bukti. Nanti japri ke saya untuk dapat voucher gratisnya. Gitu. Jadi ada Nesa, Fahmi, Reka Ayu, Rista Juwita, Aski Maulia, sama Ayu. Ada 6. Masih ada semua nggak ya? Ayu ada, Aski ada, Ayu. Ayunya Ayu yang ini ya, yang Ayu aja. Oh, Ayunya udah keluar ya. Oh, ini masih ada Ayu. Ayu, kemudian Mas Fahmi, Reka.
Oke, sama-sama Kak Rista. Oke, ayo ada. Oke, selanjutnya bagian Q&A. Lanjut apa enggak? Mau lanjut atau enggak? Ini materinya akan saya bagikan, nanti teman-teman boleh ingeti saya di WA ya. Oke, kita lanjut ya. Ini pertanyaan yang sudah masuk di WA tadi. Kan tadi saya nanya ya, ada pertanyaan yang mau diajukan. Nah ini, beberapa ada yang udah kasih. Bagaimana mengatasi overthinking ketika pemicu luka lama muncul dan cara ngelolanya? Bisa Kak Rizka, saya kasih rekamannya ya besok insya Allah. Jadi yang pertama yang perlu diketahui overthinking itu respon alami otak ya teman-teman. Jadi overthinking ini akan dialami setiap orang ketika otak merasa ada ancaman. Jadi eh, kalau kalau nggak mau overthinking, jadi jangan merasa terancam. Gitu kuncinya. Kalau kalau otak merasa terancam, dia akan membuat reaksi overthinking. Kemudian ada keyword pemicu luka lama. Pemicu luka itu ini buat wawasan aja ya. Biasanya kayak wangi parfum, kemudian lokasi atau tempat. Biasanya ini korban-korban pelecehan tuh biasanya terhadap lokasi dia akan terpicu lagi. Misalnya ke tempat dia dilecehkan dia akan terpicu lagi. Atau para istri yang apa namanya sidak sidak menyidak suaminya di sebuah hotel. Nah, nanti hotel itu akan menjadi pemicu tuh biasanya. Atau tatapan mata yang tertentu ya, misalnya melotot atau apapun itu. Sama nada suara, itu contoh ya. Jadi kalau misalnya masih punya pemicu luka-luka, pemicu-pemicu luka, berarti itu tandanya lukanya belum pulih. Misalnya tadi datang ke tempat, ternyata tempat itu bikin lukanya merasa bernanah lagi misalnya. Nah, itu berarti lukanya masih masih belum pulih, cuman dikubur doang gitu. Jadi ketika bertanya seperti ini, mengatasi overthinking ketika pemicu luka lama muncul. Ini saya tahu berarti yang bertanya ini lukanya belum dipulihkan gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Nah, berarti gimana caranya supaya overthinkingnya, jadi ini fokusnya ke overthinkingnya ya. Nanti PR-nya selanjutnya adalah gimana memulihkan lukanya supaya nggak nggak capek untuk ngatasin overthinkingnya. Paham nggak? Jadi nanti teman-teman tuh akan capek overthinking lagi, overthinking lagi gitu. Jadi untuk jawaban ini adalah cara ngatasin overthinking ya, bukan cara memulihkan lukanya ya. Cara memulihkan luka di materi yang tadi. Nah, ketika otak merasa terancam, di otak kita itu ada peristiwa neurohijacking. Jadi ada mengambil alihan amigdala yang merupakan otak emosi itu mengambil alih otak logika kita. Kerja apa fungsinya ya? Fungsinya diambil alih. Dalam artian ketika overthinking kita nggak bisa mikir logika. Kita akan disetir oleh emosi. Biasanya responnya 4. Menyerang, eh, pergi, kemudian freezing, atau satu lagi saya lupa. Jadi responnya itu nggak logis gitu. Kalau misalnya contohnya di saya dulu waktu masih belum bisa mengelola emosi marah, ketika anak tantrum itu saya akan langsung bentak, wow gitu, itu mode menyerang. Jadi si amigdalanya seakan-akan menonaktifkan si otak logika, sehingga si otak logika nggak bisa mikir. Kalau mikir kan dia akan nyuruh nih, anak tantrum, maka saya harus
apa misalnya. Kalau otak logika kan gitu. Maka saya harus misalnya minum air dulu, pindah ke ruangan lain, atau saya harus peluk anak gitu. Itu biasanya otak logika tuh begitu. Tapi karena otak emosi yang lebih aktif saat neurohijacking atau saat overthinking, maka respon kita langsung menyerang. Misalnya kalau mode menyerang yang lebih aktif. Atau justru kita lari dari kenyataan, lari dari masalah gitu. Atau justru freezing. Freezing ini biasanya terjadi pada korban-korban pelecehan. Makanya sering netizen suka nanya ya, kenapa nggak ngelawan? Atau kenapa kok diem aja? Ya karena modenya lagi freezing otaknya gitu. Otaknya tuh nyuruh diem. Ya mau gimana kalau otaknya udah nyuruh diem ya pasti seluruh anggota tubuh akan diem. Jadi bukannya dia yang mau untuk diem, justru sebenarnya di hati mungkin pengennya lari gitu. Pengennya lari, pengennya mukul, pengennya nyerang, tapi otaknya nyuruh diem. Mau gimana lagi gitu. Jadi mudah-mudahan mulai hari ini teman-teman lebih bisa empati sama korban-korban pelecehan ya. Jangan sampai bilang, kenapa diem aja, kenapa nggak ngelawan, kenapa begini begitu. Jangan, cukup pahami perasaan dia lagi sedih, dia lagi kecewa, dia lagi marah, dan seterusnya. Maka cara atasi overthinking itu kita perlu apa? Satu, alihkan secara fisik. Jadi misalnya teman-teman ngerasa nih, gue lagi overthinking nih. Biasanya kan ditandai dengan banyak pertanyaan di kepala. Akhirnya nggak bisa tidur, akhirnya nggak bisa makan. Ya maka alihkan secara fisik. Ini contohnya simpel banget sih, tepuk tangan 3 kali. Terus, atau minum air dingin. Air dingin itu kan ngagetin ya istilahnya. Bikin kaget. Gitu. Pas 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 apa? Air yang masuk. Bahkan pada saat gelasnya kan jadi dingin tuh ketika dituang air dingin terus bersentuhan dengan bibir. Nah, itu akan terjadi reaksi tuh di tubuh yang bikin fokusnya teralihkan lah. Atau ubah posisi kalau di Islam. Contohnya wudhu, kalau wudhu masih nggak berubah, nggak berkurang, suruh apa tuh? Duduk. Kalau duduk nggak berkurang, suruh tidur gitu. Tapi kalau overthinking biasanya kan nggak bisa tidur ya. Ubah posisi aja, misalnya dari rebahan jadi duduk. Kan misalnya biasanya nggak bisa tidur, ya udah duduk, baca buku. Atau tadi butterfly hug, pokoknya bikin apa ya, gerakan tubuh. Tubuhnya digerakin. Kalau bisa sih di shaking ya, kayak gini-gini. Gitu. Jangan dikasih makan pikirannya tuh, jangan disuapin terus. Nanti dia akan terus-terusan tuh mikir nggak selesai-selesai. Kemudian yang kedua, kalau misalnya udah melakukan distraksi di fisik, itu boleh cognitive reframing. Cognitive reframing itu maksudnya ngebayangin, pasti kan pada saat kita pada saat overthinking, kita kan ngebayangin sesuatu ya. Ngebayangin sesuatu itu, sesuatunya tuh besar, terus eh, sangat nyata gitu ya. Sangat nyata, terus apa 4 dimensi mungkin juga, terus kalau ada suaranya sangat sangat keras mungkin. Nah, cognitive reframing itu kayak dibalik, di apa namanya ya, dibalikin. Misalnya kalau yang tadi bayangannya sangat nyata ya, semakin pudar, semakin hilang gitu. Kemudian yang tadinya 4 dimensi lama-lama jadi kecil, jadi kecil, jadi kecil, akhirnya nggak kelihatan. Itu memang butuh ini ya, butuh latihan sih. Saya dulu juga sekali diajarin juga nggak bisa. Maksudnya masih bingung gimana ngebayangin itu tuh jadi mengecil-mengecil gitu. Itu harus belajar, harus latihan. Kalau perlu boleh ke konselor atau psikolog untuk diajarin, untuk dilatih. Intinya, kalau yang saya rasa ya, intinya kita ngomong sih ke diri sendiri. Mengecil, mengecil, mengecil gitu. Jadi kita yang
yang kontrol pikiran itu, yang tadinya nyata, itu makin pudar, makin pudar, makin pudar. Kebayang ya? Maksudnya kebayang nggak sih? Misalnya teman-teman bayangin deh sekarang pensil gitu atau pulpen. Itu kan jelas banget kan ya di pikiran. Benar nggak? Boleh dijawab dong di komentar. Pasti kan ada eh, apa sih bentuk pensilnya itu kan jelas ya. Ini saya pakai pensil supaya lebih gampang sih. Benar nggak? Atau sudah pada ada yang bisa kasih komentar? Kelihatan jelas nggak pensilnya di pikirannya? Kalau perlu pejamin deh matanya. Kemudian kalau sudah kelihatan jelas tuh di pikiran, dikecilin bentuk. Misalnya tadi panjangnya segini. Kemudian bikin pensil tadi itu lebih kecil dari ukuran sebelumnya. Terus makin kecil, terus makin kecil, terus makin kecil gitu. Kayak kita gambar lah istilahnya ya. Bayangin kita lagi gambar, terus makin lama gambarnya makin kecil, makin kecil, makin kecil gitu. Nah, itu namanya latihan reframing kognitif. Kognitif tuh maksudnya pikiran pikiran kita gitu, bayangan di kepala. Gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau misalnya belum dipahami nanti boleh ditanya. Kemudian pertanyaan kedua, mana yang didahulukan? Kesehatan mental diri sendiri atau kebutuhan rumah tangga? Oh, tentu saja kesehatan mental diri sendiri ya, harga mati. Sesuai materi di pilar ketiga. Pilar ketiga atau pilar kedua? Ayo. Fondasi rumah tangga itu kan kita ya, kita dan pasangan, 2 orang. Ya minimal kita lah. Jadi kalau kitanya nggak sehat mental, tadi ya, misalnya overthinking aja, amigdala kita akan on terus tuh, akan aktif. Berarti kalau, halo? Oh, oke. Jadi kalau kalau amigdalanya on terus, berarti kan kita nggak bisa berpikir logis karena otak logikanya diambil alih sama otak emosi. Akhirnya apa? Akhirnya kita nggak bisa mengambil keputusan dengan bijak. Sehingga itu akan jadi lingkaran setan tuh. Kepancing emosi, nggak bisa mikir logika, terus keputusan yang diambil nggak bijak, terus-terusan begitu lama-lama fisiknya sakit. Fisiknya jadi sakit. Kalau fisiknya sakit, gimana mau rumah tangganya utuh, bener nggak? Dan ini saya kasih analogi penggunaan masker oksigen di pesawat saat emergency. Ada yang tahu? Nah, kalau masker oksigen turun dari atas kabin, itu yang disuruh make siapa dulu? Ibu atau anak? Orang dewasa atau anak kecil dulu? Ada nanti Kak Dira, nanti saya share ya. Terima kasih. Siapa dulu? Orang dewasa atau anak kecil dulu? Iya, orang dewasa ya, bukan anak kecil. Jadi, pastikan dulu kita sehat, pastikan dulu kita aman, baru kita mikirin keutuhan rumah tangga. Gitu ya. Jadi, prioritaskan diri kita, baru rumah tangga. Terus, bagaimana cara membuat batasan diri dengan Pak suami maksudnya ya nih. Tapi koneksi tetap harmonis. Nah, ini sering nih ditanyain nih. Jadi untuk bisa membatasi diri, bikin batasan diri yang sehat dengan pasangan, dengan orang lain, itu kuncinya satu, komunikasi iMessage. Ada yang pernah dengar iMessage? Biasanya yang memancing memancing pertengkaran di pasangan itu karena kita pakai kalimat you message. Jadi kita mengkonfrontasi pasangan kita atau lawan bicara kita kayak gini. Ketika suami pulang telat, si istri bilangnya gini, kok kamu pulangnya telat sih, nggak ngasih kabar? Eh, saya kan begini dan begitu gitu. Kira-kira yang jadi suami rasanya gimana? Udahlah capek, kena macet, pulang
buka pintu, istrinya malah ngomongnya gitu, kamu kok pulangnya telat sih, nggak ngasih kabar lagi, ngapain kamu di luar sana gitu, nadanya tinggi. Kira-kira bakal konflik nggak tuh? Ada yang bisa bantu jawab? Mas Fahmi mungkin bisa mewakili sebagai laki-laki ketika pulang kerja capek tinggal tidur. Itu malah ini apa namanya, memendam luka dong ntar suaminya ya. Jadi menurut penelitian, ketika suami atau pasangan dikonfrontasi dengan kalimat you message, itu tidak akan menemukan solusi, justru akan memicu konflik karena dia merasa terintimidasi, tidak diharga, tidak dimengerti, tidak divalidasi. Ini aku kenapa telat? Kamu nggak nanya, kamu nggak nggak nanya dulu kan, apa yang membuat saya telat dan sebagainya. Jadi muncullah teori iMessage. Kalau iMessage ini fungsinya untuk ngasih tahu, jadi fokusnya ke kita, bukan ke pasangan, bukan ke lawan bicara. Fokusnya ke perasaan kita tentang perilaku dia atau tentang kejadian yang terjadi saat itu. Ini contohnya, ya ini aku kasih rumusnya. Saya merasa, sebutin perasaannya, merasa apa? Merasa cemburu, merasa marah, merasa sedih, ketika atau tiap kali kamu sebutkan kondisinya. Misalnya pulangnya telat, nggak ngasih kabar, di misalnya tiap kali di WA jawabnya slow misalnya slow respon. Kemudian lanjutkan, saya butuh kamu apa? Sebutin kebutuhannya. Misalnya saya butuh kamu tuh ngabari saya dong kalau misalnya mau pulang telat gitu. Agar saya apa? Sebutin tujuan atau harapannya. Ini contohnya ya. Saya merasa cemas. Aduh, maaf nih banyak typonya, nanti saya benerin ya. Saya merasa cemas ketika kamu pulang telat tanpa kabar. Jadi saya ini sebenarnya cemas loh, kamu tuh pulangnya telat tapi nggak ngasih kabar, maksudnya gitu. Saya butuh kamu memberitahu saya setidaknya 15 menit sebelumnya. Misalnya kalau mau pulang telat, kasih tahu dong, WA gitu. Jadi saya nggak nunggu-nungguin di sini agar saya merasa aman gitu. Kira-kira kalau diomongin kayak gini, pasangannya akan marah atau akan senang? Akan apa ya, meluk? Mas Fahmi, boleh deh mewakili. Kalau istrinya bilang kayak gini, kira-kira bakal ditinggal tidur apa malah meluk? Kayaknya sih meluk sih, Bu. Iya ya. Coba deh teman-teman ngomong deh. Ini pasti nadanya nggak akan tinggi teman-teman. Jadi kalau ngomong pakai iMessage ini pasti nadanya nggak akan tinggi. Walaupun kita lagi kesel. Dan ini nggak hanya ke pasangan ya, bisa buat ke anak juga. Ke anak, ke orang tua, ke atasan, ke siapapun. Jadi orang yang jadi lawan bicara itu akan mengerti, oh kita itu lagi sedih ya, oh kita tuh lagi marah ya, dan kita butuhnya apa. Jadi mereka nggak akan nebak-nebakan gitu. Jadi buat istri-istri yang pengen dimengerti suami, yang pengen suaminya tuh paham, nggak usah lagi. Jangan suruh mereka tebak-tebakan, nggak akan benar soalnya. Malah melenceng. Mendingan kita kasih tahu dengan iMessage ini. Saya ini lagi ngerasa ini loh. Tiap kali kamu tuh naruh handuk di atas kasur misalnya. Saya butuh kamu jemur handuknya di jemuran. Handuk kamu aja gitu. Agar misalnya agar saya nggak perlu apa misalnya gitu. Itu pasti nadanya nggak akan tinggi dan dia akan, oh ternyata setiap kali saya naruh handuk itu bikin kamu ini. Gitu. Oh ternyata kamu butuhnya diginiin gitu. Jadi nggak perlu tebak-tebakan, jadi nggak ada salah paham gitu. Kemudian setelah ngomong, untuk koneksinya biar tetap harmonis, cari persamaan.
Misalnya cari film yang apa namanya film favorit bersama biar bisa nanti nonton bareng atau cari makanan favorit bersama jadi nanti bisa dinner bareng. Dan ini atau olahraga yang paling yang diminati bareng ya, yang sama-sama disukai nanti sehingga bisa olahraga bareng. Dan ini harus cari aktivitas yang bisa dilakukan hanya berdua, nggak sama anak ya. Jadi kayak kita pacaran lagi dengan suami, gitu, dengan pasangan. Dan itu harus dicari, jangan udah nanti tunggu nanti deh gitu. Jangan, harus dicari, harus diikhtiarkan mencari. Kayak kita dulu mau PDKT kan kita biasanya nyari ya rumahnya di mana, teleponnya berapa, udah punya pacar atau belum. Dan kita usaha tuh mencari-cari. Nah, sama meskipun udah nikah, meskipun udah satu rumah, kita harus cari tahu dia senengnya apa, dia pengennya diapain, dia lagi mau makan apa, dan seterusnya ditanya boleh di apa diamati boleh dari jarak jauh atau dengan iMessage tadi ditanya saya merasa seneng kalau kamu bisa ngasih tahu apa yang kamu suka eh, agar kita bisa melakukan aktivitas bersama misalnya gitu kan itu enak. Jadi cari kesamaan ikhtiar. Kemudian, bagaimana caranya untuk tenang setelah luka lama terkoyak? Tadi bisa butterfly hug, bisa journaling, bisa tapping. Tujuannya eh, dengan bagaimana cara merespon pakai iMessage. Pakai iMessage, Mas. Saya merasa marah tiap kali kamu menyudutkan. Kalau you message kan menyudutkan, maksudnya. Tiap kali kamu ngomong nyudutin saya. Kasih tahu. Jadi, balasnya pakai apa? Pakai iMessage lagi. Latihan ya teman-teman karena kalau kalau nggak latihan emang canggung aneh gitu mengungkapkan emosi. Dan untuk bisa iMessage kalian harus bisa ngenalin emosi. Nah, PR-nya ada banyak tuh. Latihan kenali emosi. Saya ngerasa apa nih akibat suami pulang telat. Oh, saya kecewa atau saya apa gitu. Kenali dulu emosinya. Terus saya butuh dari dia apa gitu. Jangan-jangan kita juga nggak tahu kebutuhan kita apa. Jangan jangan cuman marah-marah doang gitu. Jadi kenali dulu, baru kita ngomong. Apakah Jadi perlu divalidasi, Bu? kenapa? Misalkan divalidasi, misalkan pasangan kita pakai you message, Mm-mm. kita balasnya, oh kamu lagi kecewa ya, atau oh kamu lagi marah ya, atau pakai iMessage saja. Itu you message kalau kalau Mas Fahmi bilang oh, kamu lagi Oh, marah. Jangan-jangan dia nggak marah. Jangan-jangan dia kecewa. Beda loh marah sama kecewa. Jangan diawali kamu, jangan. Langsung aja iMessage. Saya merasa apa ketika dia ngomong itu gitu. Nanti kalau dijawab dengan validasi tadi, eh, nanti akan perang-perangan you message jadinya. Nggak selesai-selesai. Gitu, Mas Fahmi. Dan ketika kita, iMessage itu kan ada polanya ya, ada rumusnya tadi. Itu akan bikin kita berpikir. Jadi otak logikanya akan aktif daripada otak emosi. Jadi eh, kita akan lebih apa ya, emosinya itu akan lebih turun. Makanya nadanya akan lembut gitu, nggak naik. Jadi polanya kayak gitu. Kita akan dipaksa mikir sehingga otak logika yang aktif sehingga kita lebih bijak. Jadi respon jadi pasangan kita melihat respon kita enak sehingga nanti situasinya akan enak gitu, akan nyaman. Makanya nanti setelah iMessage pasangan atau lawan bicara kita akan lebih lunak. Kayak gitu sih alurnya.
Jadi ketika kita iMessage, kita akan berikan respon, memunculkan respon yang menyenangkan, bukan yang mengancam lawan bicara. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi, Mas Fahmi? Eh, Boleh yang nomor 2 dan nomor 3. Ini kan relate sama yang saya alami sekarang. Nomor 2 kan Mm-mm. mengambil pelajaran dan bergerak maju itu. Mm-mm. Eh, Kalau misalkan saya udah bergerak maju nih, tapi kan istri nggak mau nih, pasangan saya nggak mau. Mm-mm. Jadinya kan beliau tertinggal di belakang. Nah, untuk Mm-mm. mengajaknya biar kita sama-sama gerak maju tuh gimana ya, Bu? Tadi iMessage. Oh gitu. Heeh. Sampein. Jadi ketika istri nggak mau diajak maju, perasaannya apa? Sampaikan, saya merasa apa ketika kamu tidak mau berubah atau kamu tertinggal di belakang. Harus bisa ini sih cari kata yang enak ya, walaupun sama pengertiannya. Ketika kamu tertinggal di belakang, saya butuh kamu menyampaikan apa yang harus saya lakukan supaya kamu bisa sama-sama bergerak gitu. Gimana, Mas? Nanti saya coba, Bu. Mhm. Next question, Mhm. masalah self care sama self compassion tadi. Mhm. Eh, Ibu kan udah tahu masalah saya. Terus Mhm. Mhm. eh, pasangan saya kan seperti punya cara tersendiri buat self care atau self compassion yang cenderung negatif itu. Mhm. Nah, gimana caranya eh, biar istri saya ini kembali ke jalan yang benar. Oke. Kemudian gimana caranya juga biar saya juga nggak masuk ke jurang yang sama gitu. Mhm. Meskipun saya belum ada niatan atau apapun, takutnya Mhm. kedepannya saya kepikiran apa gitu yang negatif-negatif itu, Bu. Oke. Jadi yang pertama tadi prioritasnya siapa dulu? Diri sendiri atau orang lain? Untuk self care dan self compassion. Diri sendiri. Oke, berarti pastikan Mas Fahmi punya self care dan self compassion yang kuat dulu. Nanti insya Allah akan lebih mampu ya, akan lebih mampu mengajak pasangan untuk bisa punya kebiasaan self care dan self compassion yang lebih positif. Tapi saya nggak nyaranin Mas Fahmi untuk berusaha mengubah pasangan atau mengendalikan pasangan atau eh, berusaha pasangan untuk berubah karena itu di luar kendali ya istilahnya ya. Jadi Hmm. nanti akhirnya akan overthinking kalau berusaha di situ. Jadi pilar satunya harus kuat dulu. Terima dulu bahwa istri saya atau pasangan saya punya self care dan self compassion yang tidak sesuai dengan umumnya atau tidak sesuai dengan seharusnya misalnya apapun itu diterima. Kemudian maafin dia dan juga dirinya Mas Fahmi mungkin merasa jadi suami yang gagal, jadi pemimpin yang gagal, apapun maafin, dimaafkan. Kemudian fokus aja ke diri sendiri untuk bisa cukup tidur, cukup makan, olahraga, iMessage ya. Terus cari tadi ya supaya koneksinya tetap harmonis, cari kesamaan. Cari tahu istri tuh sukanya apa, istri lagi pengen nonton apa, istri hobinya apa. Itu kita kita cari irisan dengan kita. Misalnya dia suka masak, irisannya dengan kita apa?
Itu Mas Fahmi yang tahu. Ketika udah ketemu, lakukan aktivitas itu berdua aja. Dan ini nggak bisa sekali dua kali, harus rutin, konsisten gitu ya. Dan mungkin butuh berbulan-bulan, butuh 1 tahun, 2 tahun, kita nggak tahu. Makanya goalnya jangan supaya pasangan berubah, jangan, capek pasti. Karena kita nggak tahu dia berubahnya kapan, dia akan berubah atau enggak, kita nggak tahu. Fokusnya ke diri sendiri. eh Kita tadi ya self care-nya yang benar, self compassion-nya yang benar. Jadi setiap usaha terus pasangan responnya belum sesuai yang ekspektasi, kita lakukan self compassion. It's okay, gak apa-apa, hari ini masih gagal, kita lakukan lagi besok. Besok dilakukan ternyata masih belum, compassion lagi, self care lagi. Kayak gitu. Kebayang nggak Mas Fahmi? Iya, iya, paham, Bu. Dan biar nggak terlalu berat, pastikan mikirnya, aduh berat banget ya. Sebenarnya kalau kita fokus ke diri sendiri, insya Allah nggak akan berat sih. Karena kan kita melakukan sesuatu yang kita suka ya tadi, self-care. Mungkin ditambah satu niat ya. Tadi kayaknya saya ada di ini deh. Nah ini, oh bukan. Oke, maaf. Niatnya di setting ulang di pernikahan. Ini kan kita lagi menjalani pernikahan yang nggak pendek jangka waktunya tuh nggak pendek gitu, bisa seumur hidup, bisa puluhan tahun. Jadi perbaiki niat juga. Kenapa saya harus berjuang sendirian? Nah, kalau belum bisa dapat makna yang tepat, kenapa saya harus berjuang duluan dan kenapa saya harus berjuang dengan keras, itu pasti akan berat, Mas Fami. Kalau di Islam, pernikahan itu layaknya sebuah medan perang untuk merebutkan surga, bukan merebutkan hatinya pasangan, bukan. Atau merebutkan cintanya pasangan, bukan. Jadi ketika menikah, kita itu lagi berperang melawan hawa nafsu, melawan godaan setan, yang hadiahnya itu surga. Jadi kalau kita pengen surga, ya kita harus berjuang, walaupun itu harus sendirian. Sekarang tanya lagi, apakah saya mau masuk surga lewat pernikahan ini? Kalau jawabannya iya, ya harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Gitu, Mas Fahmi. Harusnya itu dikasih tahu pada saat ini ya, kita mau nikah ya. Jadi bahwa kita menikah itu niatnya harus benar. Jadi ketika ada ujian, musibah, cobaan di tengah-tengah pernikahan, kita akan lebih kuat gitu. Oke, eh, insya Allah 2 lagi ya pertanyaannya. Saya lanjutkan. Apakah luka akan hilang dan apakah luka menyebabkan trauma? Ya, luka itu nggak akan hilang ya teman-teman. Luka itu bukan hilang, tapi pulih. Karena kita bayangin kita lagi terbesit terluka nih di tangan. Itu kan pasti ada bekasnya, nggak akan hilang. Pasti akan ada goresan ya, bekas goresan atau perubahan warna kulit, itu pasti ada. Begitu juga luka batin. Jadi mungkin yang tepat katanya adalah pulih, bukan hilang. Dan ketika luka itu pulih, eh, tandanya itu ketika kita ingat memorinya itu tidak akan memicu tetesan air mata yang akibat kecewa atau marah atau dendam. Gitu. Itu akan pulih. Itu dinamakan luka yang pulih. Jadi memorinya itu nggak akan tajam, tidak akan menimbulkan emosi yang negatif. Nah, itu namanya lukanya sudah pulih. Apakah luka menyebabkan trauma? Tergantung ya. Kalau lukanya disembunyikan, dikubur, diabaikan, di denial, pasti akan menimbulkan trauma. Pasti. Tapi kalau lukanya disembuhkan, dihadapin dengan berani, itu pasti akan jadi bagus. Tadi ya kita akan belajar gimana
menghadapi luka itu. Sehingga kita akan punya filter yang lebih jelas. Misalnya nih, kita punya pasangan NPD. Sekarang yang lagi ramai kan gitu ya, pasangan NPD. Ketika kita sudah misalnya berpisah dari pasangan NPD, terus kita pulihin lukanya, bukan kita abaikan, itu kita akan justru punya filter yang bagus untuk memilih suami atau pasangan di kemudian hari, bukan trauma jadinya. Tapi lain hal kalau misalnya kita habis berpisah, lalu kita mengurung diri, lalu kita abaikan lukanya, nggak ke psikolog, nggak ke konseling, tiap kali ingat disakitin kita nangis, kita dendam, kita kecewa, itu kan jadi trauma ya. Jadi trauma itu bagaikan pohon di pikirannya teman-teman yang teman-teman rawat siram terus. Sehingga dia semakin rimbun, semakin besar, dan akhirnya menutup logika ya. Tapi kalau dipulihin, itu kayak teman-teman nggak pernah siram pohonnya. Sehingga pohonnya akan mengering, kemudian pohon kalau mengering kan lama-lama ini ya, apa namanya, tumbang sendiri gitu ya, tumbang sendiri. Nah, kalau di kehidupan nyata, itu teman-teman akan punya filter. Mana nih cowok yang NPD? Mana nih cowok yang benar? Jadi akan bisa melihat secara logika. Sehingga insya Allah nggak akan terjebak lagi dengan pasangan yang NPD lagi. Gitu. Jadi penting banget teman-teman luka itu dipulihkan supaya nanti teman-teman nggak nggak trauma. Justru trauma itu tidak akan menghindari pasangan dengan pola yang sama, malah menarik pasangan yang polanya sama. Mudah-mudahan mudah dipahami ya kalimatnya. Terakhir, bagaimana cara agar tetap sehat lahir batin setelah memutuskan bertahan? Ini dalam tanda kutip bertahan setelah diselingkuhi ya. Yang pasti utamakan kesehatan mental. Jadi self-care itu wajib tiap hari kayak butterfly hug, tapping, journaling, mindfulness, grounding mungkin ya. Jadi teman-teman yang memutuskan bertahan, padahal sudah pernah diselingkuhi, pernah disakitin, mulai hari ini harus belajar cara self-care. Bisa ke psikolog, bisa cari webinar gratis banyak insya Allah, atau insya Allah nanti webinar-webinar saya juga akan mengajarkan tools-tools ini gitu ya. Gimana cara tapping, journaling, mindfulness, terus grounding, itu harus tahu. Supaya teman-teman bisa mengatasi, karena ketika kita bertahan dengan pasangan yang sudah menyakiti, itu kan ada trust issue ya. Ketika kita sudah tidak percaya, ya mungkin tingkat kepercayaannya itu cuma 70% misalnya. Tapi kan ada 30% kita nggak percaya. Nah, itu akan overthinking tuh. Overthinking yang tadi ditanya ya. Maka kita harus punya tools supaya overthinkingnya nggak terus-terusan. Gitu maksudnya. Terus lakukan hobi, self-care ya ini. Lakukan hobi, cukup makan, istirahat, olahraga, dan seterusnya. Dan wajib berkunjung ke layanan konseling. Karena pasti satu rumah dengan orang yang sudah menyakiti kita, itu kayak pasangan itu udah mulai kayak musuh. Jadi perlu bantuan profesional untuk shifting the mindset. Gimana gimana kita bisa menggeser sudut pandang kita tentang suami yang tadinya musuh, perlahan jadi mungkin jadi teman dulu atau jadi kakak dulu, baru nanti akhirnya perlahan jadi suami kembali. Kemudian ya iMessage lagi ya, perlahan praktek komunikasi iMessage supaya suami tahu batasan-batasan kita. Dan dia harus tahu, jangan suruh dia tebak. Kita harus kasih tahu, biar dia nggak perlu nebak-nebak. Jadi nggak ngulur-ngulur gitu, nggak entar-entar gitu ya. Mudah-mudahan yang bertanya
masih ada ya, jadi bisa ketemu solusinya. Oke, ini penutup teman-teman. Saya karena banyak yang mulai minta offline, ini saya lagi ada ide aja sih pengen bikin event di Desember untuk persiapan resolusi di 2026. Rencananya itu pengen di kafe yang bernuansa hijau ya, jadi yang banyak pohonnya kita karena ketika kita ke alam itu energi positifnya kan besar, akan membantu balancing emosi yang ada di tubuh gitu. Jadi akan cocok banget untuk bikin resolusi. Kemudian aktivitasnya nanti apa aja, ada fototerapi, ada tentang journaling, kemudian saya juga akan membagikan tapping ya. Mungkin ada yang pernah dengar tapping. Ini kemungkinan nggak bisa banyak-banyak, cuma 10 orang. Dan ada investasi memang untuk sewa tempat sama beli makan dan minum gitu. Karena saya udah keliling belum belum dapat kafe yang nuansanya hijau kayak gini, tapi dia nggak apa namanya bisa bisa gratis tuh nggak ada. Jadi mungkin ada investasi tapi saya usahakan tidak lebih dari 100.000. Cuma nanti saya akan infokan lebih lanjut. Jika tertarik, silakan japri dulu ya untuk daftar, tapi mungkin bayarnya nanti gitu. Oke, mudah-mudahan materi malam ini bisa membuka wawasan buat teman-teman, bisa jadi tools yang bisa dipakai untuk sehari-hari. Mohon maaf jika tadi saya batuk-batuk ya, emang lagi batuk ini. Cobaan banget. Eh, saya akhiri dengan doa, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illallah, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum sebelum ini kita foto dulu ya, udah pada pulang ya. Nah, ntar ya kita foto. Ada yang mau on cam? Siap, Kak Nadia. Terima kasih juga udah bisa sampai akhir. Terima kasih doanya. Jangan pulang dulu ya, kita foto dulu ya. Ada yang mau on cam nggak? On cam dulu yuk. Kita on cam. Mas Fahmi pakai laptop nggak, Mas? Mas Fahmi pakai laptop nggak, Mas? Sorry, pakai tablet. Oh, boleh ini nggak? Screenshot nggak? Ini Oh, nggak bisa dong. Boleh bentar. tolong screenshot? Mm-mm. Hmm. Ya, nggak apa-apa, Kak Rizka. Oke. Bentar, Oke. satu, dua, tiga. Lagi. Satu, Oke. satu, dua, tiga. Oke. Oke. Ada berapa halaman? Cukup ya? Cukup satu aja kok, Bu. Oke, terima kasih Mas Fahmi. Nanti tolong di Japri ya. Sekalian itu, Siap. ibu sudah punya belum ibu-nya Mas Fahmi? Kayaknya sih belum, Bu. Oke, nanti Japri ya. Buat Kak Nesa, Oke, Kak siap. Fahmi, Kak Reka Ayu, Kak Rista Juwita, Aski Maulia, sama Kak Ayu. Nanti bisa screenshot, kemudian kirim ke Japri saya, ke WA. Nanti saya kasih voucher gratis untuk akses gratis ke ibu. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Ya, makasih banyak, Bu. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam.